Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa dan harapan semoga kiranya saudara-saudaraku semua dimanapun berada selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, berhubung sebentar lagi akan terjadi fenomena alam, yaitu akan terjadinya gerhana matahari total pada tanggal 8 November 2022. Maka di sini kami sajikan tata cara pelaksanaan daripada sholat gerhana tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat guna bagi saya dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika terjadinya gerhana. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, dan juga dianjurkan kepada kita untuk mengingat akan datangnya hari kiamat. Yang mudah-mudahan dengan fenomena alam ini bisa menambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelaksanaan sholat gerhana ini ada sedikit perbedaan dengan sholat-sholat sunat lainnya, yang mana di dalam pelaksanaan sholat gerhana kita akan melaksanakan 2 kali rukuk dan 2 kali i'tidal di dalam 1 rakaat. Dan setelah salam, imam akan melanjutkan dengan membaca khutbah sebagaimana layaknya khutbah Jumat, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi ini tata cara pelaksanaan salat gerhana. Pertama, setelah imam berdiri dan makmum sudah membentuk shaf, kemudian membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan likusufis syamsi ra'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya sebagaimana biasanya dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dengan nyaring. Dianjurkan untuk ayat yang pertama ini dengan membaca ayat yang panjang. Sebagai contohnya surah Al-Baqarah, atau boleh juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian ruku sebagaimana biasanya, dan dianjurkan untuk memanjangkan rukuknya. Lalu i'tidal sami'allahu liman hamidah. Kemudian rukuk kembali, tapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah. Lalu imam kembali membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dengan nyaring. Tetapi ayat yang kedua ini lebih pendek daripada ayat yang pertama. Lalu dilanjutkan rukuk kembali dan
rukuknya lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian kembali i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu dilanjutkan sujud. Sujud ini dianjurkan untuk memanjangkan sujudnya, sebagaimana lamanya waktu rukuk yang pertama. Dan kemudian bangkit dari sujud, lalu duduk antara dua sujud. Kemudian sujud kembali, dan sujud yang kedua ini dianjurkan lebih pendek daripada sujud yang pertama. Kemudian bangkit dari sujud, lalu berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Jadi pelaksanaan rakaat yang kedua ini sebagaimana pelaksanaan rakaat yang pertama, yaitu 2 kali rukuk dan 2 kali iktidal dan 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Kemudian dilaksanakan sebagaimana sholat biasanya, yaitu sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud, lalu tahiyat dan salam. Setelah salam, kemudian imam membaca 2 khutbah, yaitu sebagaimana pelaksanaan khutbah Jumat yang diawali dengan khutbah pertama dan khutbah kedua. Dianjurkan pada khutbah ini untuk menyeru kepada jamaah untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurang sempurnaan daripada penyampaian saya ini, dan harapan kami kiranya ada kritikan sehat dari saudara-saudaraku di kolom komentar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya untuk mendapatkan konten-konten berikutnya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.